Investasi adalah aktivitas mengembangkan uang untuk mencapai financial goals di masa depan. Dalam praktiknya, ini merupakan pekerjaan pasif dan aktivitas utama kita harusnya menghasilkan uang sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan dan untuk berinvestasi, bukan kebalikannya. Jadi sekarang, selama kamu masih bekerja, investasi leher ke atas sehingga pendapatanmu bisa berkali-kali lipat dari pendapatanmu sekarang. Dari 5 jadi 10 juta, dari 10 jadi 20 juta, dan seterusnya. Dengan begitu, semakin banyak uang yang bisa kamu alokasikan ke investasi. Dan karena investasi merupakan pekerjaan pasif, jadi penting untuk kita memilih instrumen investasi yang tepat. Uang hasil kerja kita bisa naik puluhan kali lipat dibandingkan dengan menyimpan uang di deposito. Semakin tinggi hasil investasi dan semakin panjang jangka waktu kamu menabung, maka magic of compounding itu akan bekerja dan uangmu akan meningkat berkali-kali lipat. Contohnya, kalau aku nabung deposito 1 juta setiap bulan sejak aku lulus dan mulai bekerja dan dapat hasil 2% per annum, maka nilai depositoku di masa pensiun adalah 530 juta. Besar. Tapi kalau aku memilih untuk nabung saham 1 juta setiap bulan sejak aku lulus S1 dan mulai bekerja dan dapat hasil investasi 16% per tahun, maka di masa pensiunku aku bisa bawa pulang uang 8,5 miliar. Jauh lebih besar. Jadi, instrumen investasi yang tepat bisa bawa kamu ke masa depan yang jauh lebih baik. Dan buat kamu yang pengen ngitung kebutuhan dana investasi kamu, bisa pakai Excel yang udah aku drop di kolom deskripsi. Gratis kok. Dan kamu juga bisa support channel ini dengan klik like dan juga klik tombol subscribe. IDX mencatat ada 922 perusahaan terbuka yang sahamnya diperjualbelikan di Indonesia. Saham ini kemudian dibagi dalam 3 lapisan. Yang pertama adalah saham blue chip. Ini diisi oleh emiten dengan fundamental dan kinerja kuat dan punya kapitalisasi pasar lebih dari 10 triliun. Di bursa saham Indonesia, yang namanya saham blue chip itu identik dengan saham yang ada di indeks LQ45 dan ini jadi primadona untuk investasi saham jangka panjang. Lalu di lapis kedua ada yang namanya saham second liner. Emiten yang masuk kategori ini punya market cap yang cukup besar, antara 500 miliar sampai dengan 10 triliun. Dan saham yang ada di lapis kedua ini punya fluktuasi harga yang cukup tinggi, sehingga membuatnya menarik untuk para trader yang suka spekulasi. Di sisi lain, saham growing company biasanya masuk ke lapis kedua, sehingga punya upside dan potensi yang sangat tinggi untuk kita melakukan value investing dan mendapatkan kenaikan harga yang sangat signifikan. Dan kita bisa menggunakan metode value investing yang diciptakan oleh Warren Buffett untuk mencari mana nih saham lapis kedua yang punya potensi kenaikan jangka panjang. Dan di lapis terakhir adalah saham lapis ketiga atau trade liner, disebut juga dengan saham gorengan. Dia ini punya kapitalisasi pasar yang sangat rendah dan memiliki fluktuasi harga yang sangat tinggi. Bahkan kemudian Indonesia mengenal istilah bandarmologi karena pergerakan harga saham yang ada di lapis ketiga bisa diatur oleh bandar. Jadi aku pribadi sebagai investor jangka panjang itu memilih untuk investasi di saham lapis pertama atau saham lapis kedua. Dan kamu bisa cek datanya di IDX. Nah, sebelum aku bahas saham yang aku pilih, aku mau disclaimer dulu bahwa ini bukanlah ajakan untuk menjual atau membeli, tapi sebagai cerita investasiku di mana sedang dalam perjalanan untuk mencapai financial goals dengan cara nabung rutin saham. Dan salah satu saham pilihanku adalah BTPN Syariah. BTPN Syariah dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta atau Bank Sahabat yang berpusat di Semarang. Bank Sahabat ini didirikan pada tahun 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Bank BTPN kemudian mengakuisisi 70% dari saham Bank Sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan OJK tertanggal 22 Mei 2014. Lalu, unit usaha syariah yang waktu itu ada di Bank BTPN di spin-off atau dilepas dan bergabung ke bank syariah yang baru dibentuk. Itulah yang namanya BTPN Syariah. Jadi, pembagian bisnisnya itu clear. BTPN untuk melayani transaksi perbankan konvensional, dan BTPN Syariah yang melayani umat muslim yang ingin berbank dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian BTPN Syariah melakukan initial public offering atau IPO pada 8 Mei 2014 sehingga sahamnya bisa diperjualbelikan di masyarakat. Dan BTPN Syariah itu jadi bank syariah kedua yang melakukan IPO. Waktu itu BTPN Syariah melepas 770 juta saham atau 10% dari modal yang ditempatkan dan dijual dengan harga perdana 975. Jadi
BTPN Syariah dapat modal tambahan 751 miliar. Nah, ada beberapa alasan kenapa aku milih untuk investasi di BTPN Syariah. Yang pertama adalah fokus ke bisnis yang kita mengerti. Aku udah pernah cerita beberapa kali di channel ini kalau aku sempat kerja di Bank BUMN selama kurang lebih 7 tahun. Kerjaanku itu simple, bantu cash management di beberapa perusahaan. PT kecil, PT gede, aku handle. Karena urat nadi dari perusahaan itu adalah di pergerakan cash flow-nya. Kalau cash flow-nya bermasalah, biasanya perusahaan itu akan bangkrut. Tapi kalau cash flow-nya itu bagus, biasanya perusahaannya akan thriving dan growing. Dan selama bekerja, aku sudah keliling Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, itu semua sudah kukunjungin. Jadi, aku pahamlah luar dalam dari bisnis perbankan. Dan ini juga jadi salah satu prinsip investasi dari Warren Buffett yang bernama Circle of Competence. Intinya, setiap orang itu punya kelebihan di satu bidang tertentu karena ada exposure ketika dia bekerja atau beraktivitas. Kamu punya pengetahuan yang jauh lebih lengkap dan tidak dimiliki oleh orang yang ngamatin dari luar. Dan aku pribadi mendapatkan exposure di bisnis perbankan karena udah kerja selama 7 tahun. Sedangkan kamu yang kuliah dan kerja di bidang IT, artinya circle of competence-mu itu adalah industri teknologi. Dan bisa jadi pasar saham US itu lebih cocok untuk kamu karena cover lebih banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Seperti contohnya adalah cerita tentang Google ataupun Broadcom yang udah kita cover di video ini. Linknya ada di deskripsi. Nah, coba kamu cek sendiri circle of competence-mu itu ada di mana, lalu komen di bawah ya. Lalu alasan kedua, kenapa aku pilih saham Bank BTPN Syariah adalah fundamental yang cukup bagus. Jadi, untuk eksplor hal ini, kita perlu buka yang namanya laporan keuangan. Selama 5 tahun terakhir, total aset dan ekuitas dari Bank BTPN Syariah itu selalu naik. Aset naik 39% dari 15,3 triliun menjadi 21,4 triliun, dan ekuitas naik 63% dari 5,3 triliun jadi 8,7 triliun. Hal ini senada dengan laba perusahaan yang terus bertumbuh dari 4,4 triliun di 2019 jadi 5,7 triliun di 2024, naik 29%. Lalu, secara konsisten, BTPN Syariah selalu membagikan dividen dengan yield kurang lebih 5%. Lalu, alasanku yang ketiga, memilih saham BTPN Syariah adalah kompetisi dan competitive advantage yang lebih menarik. Ada beberapa bank syariah yang ada di Indonesia. Bank Aladin, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan terakhir BTPN Syariah. Nah, saham perbankan itu punya analisa yang sedikit berbeda dibandingkan dengan tipe perusahaan lainnya. Pertama-tama kita tinjau dulu dari pendapatan bank itu sendiri. Ada dua jenis pendapatan utama dari bank, yaitu yang pertama pendapatan kegiatan syariah dan yang kedua pendapatan operasional. Pendapatan kegiatan syariah itu adalah dari aktivitas utama bank yang mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Dari sini, Bank BTPN Syariah itu mendapatkan imbal hasil. Lalu yang kedua, dari pendapatan operasional karena melayani transaksi. Kan itu ada fee-nya, dan semakin banyak transaksi yang dilayani, maka semakin besar juga fee pendapatan yang diterima oleh Bank BTPN Syariah. Kedua jenis pendapatan ini digabung, pendapatan kegiatan syariah ditambah dengan pendapatan operasional, itu jadi total pendapatan dari bank. Dan semakin besar pendapatan dari bank dibandingkan dari sumber daya yang dia miliki, itu digambarkan dalam satu indikator yang namanya return on asset dan return on equity. Kita coba lihat perbandingan antara keempat bank tersebut. Di sini, return on asset dari Bank BTPN Syariah itu paling tinggi, 6,34%. Dan return on equity itu juga salah satu yang tertinggi, 13,22%. Lalu, ada dua indikator lain, yaitu PBV yang artinya semakin rendah itu semakin bagus, dan dividend yield yang artinya semakin tinggi itu semakin bagus. Di sini menunjukkan bahwa Bank BTPN Syariah atau BTPS itu punya competitive advantage yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Lalu, sebelum aku putuskan untuk berinvestasi di saham Bank BTPN Syariah, ada satu resiko yang harus aku pahami. Ada satu parameter dalam laporan keuangan yang bernama CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Walaupun sepanjang tahun 2023, pendapatan kegiatan syariah itu naik jadi 5,7 triliun, tapi cadangan kerugiannya juga cukup besar, 1,89 triliun. Dan ini menggerus pendapatan. Makanya kita bisa lihat untuk laba bersih tahun berjalan di 2023 turun jadi 1,08 triliun. Nah, peningkatan cadangan ini karena Bank BTPN Syariah itu
bermain di segmen ultramikro. Dan Kompas menambahkan, walaupun secara agregat ekonomi kita memang tumbuh tinggi, tapi di bawah angka kemiskinan itu naik. Jadi, pemulihan itu tidak merata dan ketimpangan semakin tajam. Nasabah-nasabah dengan strata menengah ke atas itu menerima manfaatnya. Sedangkan orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah itu semakin terjepit oleh kondisi ekonomi. Makanya kita juga bisa lihat kalau bank-bank yang melayani orang-orang menengah ke atas seperti BCA, Mandiri, Permata, Bank Panin, itu bisnisnya terus growing sejak pandemi. Dari tahun 2020 sampai tahun 2023, laba dan dividen yang dibagikan itu semakin tumbuh jauh lebih besar. Sedangkan bank-bank yang melayani segmen bawah, segmen ultramikro, kayak Bank BTPN Syariah, itu semakin terjepit. Nah, sebagai kesimpulan, walaupun berinvestasi di saham Bank BTPN Syariah itu cukup berisiko, tapi upside-nya cukup baik sehingga membuat risk-reward-nya cukup menarik. Saat ini, PBV dari Bank BTPN Syariah adalah 1,08 kali, dan kalau dibandingkan dengan PBV dari BSI, Bank Syariah Indonesia, yang 3,22 kali, maka valuasi dari saham Bank BTPN Syariah itu sangatlah murah. Dan kalau operasional BTPN Syariah itu kembali perform, aku yakin dia bisa nyaingin BSI, dan harga sahamnya bisa kembali ke rentang harga 3.000 sampai 5.000 seperti periode 2019 sampai 2022. Aku pribadi sudah mulai nabung rutin saham BTPN Syariah dan aku harapkan akan naik mungkin dalam 5 sampai 10 tahun lagi. Aku nggak pengen dia naik cepet-cepet karena aku pribadi cuma nabung 1 juta per bulan. Jadi kalaupun naik 100% itu cuma jadi 2 juta. Aku harapkan mungkin naiknya 5 tahun lagi ketika uangku sudah 60 juta bisa berkembang jadi 120 atau jadi 180 juta. Makanya, buat kalian yang pengen menikmati perjalanan nabung rutin bersama Andre Tuan, bisa klik tombol subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!